Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Martin Chandra dengan NIM 2024-10-10-3032 dari kelas Functional Programming B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai program yang saya buat yang bernama CSV File Viewer atau penampil file CSV. Program ini digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki aplikasi untuk membuka file dengan tipe .csv. Contoh pemakaiannya adalah seperti ini. Pertama, kita jalankan programnya. Kemudian, di sini akan diminta untuk masukkan alamat filenya. Di sini saya coba masukkan alamat file contoh CSV-nya. Lalu, ketika kita menekan Enter, maka akan muncul tabel CSV yang terlihat dengan rapi. Dan inilah salah satu tujuan dari program ini, yaitu untuk menampilkan data CSV dengan rapi, yaitu memakai tabel. Kemudian untuk codingannya yang saya buat adalah seperti ini, dimana saya pertama kali yaitu mengimport library yang saya perlukan seperti import RE atau regex dan SJS yang digunakan untuk menaikkan batasan limit dari rekursifnya, karena terdapat beberapa data CSV yang filenya memiliki sangat banyak sekali data, sehingga batas limit dari rekursif itu tidak cukup untuk mengolah semua datanya. Oleh karena itu, limit dari rekursif ini harus dinaikkan. Contohnya adalah seperti yang data forest fire CSV ini. Di sini datanya ada banyak sekali, sehingga ketika saya gunakan ini, maka data forest fire CSV ini dapat ditampilkan. Ketika kita coba untuk melihatnya, dan semua datanya dapat terlihat karena batas rekursifnya telah diatur. Kemudian di bawahnya, bagian ini digunakan untuk memindahkan data yang ada pada file CSV ke dalam variabel dari teks. Jadi dalam variabel teks ini isinya adalah tiap baris dari file CSV-nya. Jadi baris ini akan menjadi string sendiri, baris ini akan menjadi string sendiri, ini akan menjadi string sendiri, gitu seterusnya. Kemudian setelah kita dapat data-datanya, lalu bagian ini kita akan menerapkan map, lambda, dan regex untuk memisahkan string tiap baris menjadi tiap data. Contohnya yang awalnya human, mammals, python ini adalah satu string, diubah menjadi 3 string, yaitu humans, string mammal, string python. Gitu. Di sini saya gunakan map, lambda, lalu di sini ada regex untuk memilih separator atau pemisahnya antara koma atau titik koma, karena CSV beberapa datanya ada yang dipisahkan dengan titik koma, ada yang dengan koma. Contohnya adalah data ini, data pada base kanker CSV ini dipisahkan dengan titik koma, dan ketika saya coba melihat data dalam base kanker ini, maka akan dapat terlihat bahwa separatornya juga berhasil memisahkan berdasarkan titik koma, tidak hanya koma. Karena di sini digunakan spesial karakter, yaitu garis ini yang berarti atau. Lalu di sini ada regex lagi, yaitu sub, yaitu untuk mengganti string raw /n yang ada pada data yang ketika kita masukkan di sini menjadi semua teks kosong. Karena pada data CSV ini, di bagian akhir ini terdapat /n untuk memisahkan antara baris ini dengan baris ini, sehingga /n tersebut perlu kita hilangkan menggunakan retype ini. Kemudian
Setelah itu, kita akan mencari kata terpanjang yang ada pada data yang digunakan untuk mengetahui ukuran kotak. Ukuran kotak ini agar pas. Seperti contoh, pada data di bawah ini, kata terpanjangnya adalah ini. Sehingga ketika kita masukkan ukurannya, maka ukuran kotaknya akan menjadi pas. Tidak bersambung ke bawah maupun terlalu kecil. Ini ukurannya pas untuk yang lain. Kemudian di sini akan diterapkan lambda dan ifs untuk menambahkan garis ini agar dapat membentuk seperti sebuah tabel yang rapi atau seperti membuat garis pembatas antar tiap kolom. Lalu ya, ada sintaks terakhir, yaitu ini ada sebuah lambda rekursif yang digunakan untuk menampilkan data semua ini, menampilkan data per baris ini, dan juga untuk menambahkan garis ini, garis pembatas paling atas ini dan garis pembatas yang paling bawah. Di sini pada rekursif ini diberikan syarat, yaitu bagian ini saat y berarti itu indeksnya, indeks listnya sama dengan yang paling akhir, maka yang dijalankan adalah ini satu ini untuk menambahkan garis pembatas paling bawah. Jika y-nya sama dengan 0, berarti data awal, maka dilakukan ini sampai sini. Kemudian ketika sudah dijalankan, maka akan muncul sebuah rekursif, di mana rekursif ini akan berjalan terus-menerus saat nilai y ini kurang dari z. Nilai y awal adalah 0, yang akan bertambah 1 terus-menerus ketika program ini telah berjalan, dan z ini adalah panjang data baru atau panjang datanya. Jadi ketika y sudah lebih dari z, maka program lambda ini akan berhenti secara otomatis. Untuk data-data yang terlalu panjang atau data-data yang terlalu panjang kolomnya, maka dapat diantisipasi dengan memperbesar maupun memperkecil ukuran font size-nya. Sehingga ketika data kolom yang terlalu panjang, kita perkecil size-nya, maka data tersebut akan dapat terlihat dengan rapi. Dan juga ada beberapa Visual Studio Code yang dimana jika ada output yang terlalu panjang, maka output yang bagian atasnya akan terhapus sehingga tidak dapat terlihat. Untuk itu kita dapat mengantisipasinya dengan menggunakan setting ini. Kita berikan beberapa file, preference, setting, lalu scroll back, mencari scroll back, lalu kita atur angkanya. Gitu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.